ngadain gitu ya. Jadi pelayanan itu adalah jantungnya bisnis klinik, ya kan. Dokter, perawat itu harus terus di-update. Yang pastinya ya saya pribadi juga masih praktek ya. Ya saya juga memberikan. Perkenalkan, ya, nama saya Viviantri, rekan saya Juni Hardiansa dan Anita. Hari ini kami sudah bersama dengan narasumber kami luar biasa, Dr. Ervinaria Uli Imaligi Pasaribu MMRS. Selamat pagi, dokter. Pagi. Sehat, dokter. Pagi, Vivi, Juni dan Anissa. Anita, ini luar biasa nih teman-teman dari Universitas Al-Ghifari di Bandung ya. Udah jauh-jauh datang, capek-capek berkeringat dari tempat KKN katanya, hebat, luar biasa. Saya doain loh yang terbaik ya. Terima kasih ya dokter ya. Oke, dan untuk hari ini kami akan melakukan sesi wawancara bersama narasumber kita yang luar biasa, prestasi dokter luar biasa yang memiliki banyak cabang klinik ya dok ya. Amin. Ya. Aduh, banyaknya nggak sebanyak itu juga sih. Nah, dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih juga ya dok sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan ya. Pertama ya wanita karir ya dok. Aduh gitu amat. Terus ibu rumah tangga. Iya pasti ya. harus. Terus kalau saya lihat tuh saya ngintip-ngintip di IG ya dok, suka nyanyi ya dokter ya. Orang Batak kan gitu ya. Tapi suaranya bagus dok. Makasih. Ya. Kemudian kan saya pecinta drakor dok. Sama. Ya. Jadi kalau saya lihat tuh ya teman-teman di Instagramnya dokter jago bahasa Koreanya. Dok, nanti boleh ya di-spill bahasa Koreanya sedikit ya? Ya boleh. Ya jadi ya memang banyak banget ya hobi aku ya. Itu biar nggak stres aja deh Vivi. Nah saya juga berharap kalian juga selain jadi mahasiswa, hobi juga harus dikembangkan. Mana tahu hobinya bisa jadi penghasil rezeki gitu loh. Hobi sama pencari cuan ya, dok, hobi ya? sama pencari cuan kan seneng banget. Nah, jadi gimana nih hari ini kita mau bahas apa nih, kan katanya udah jauh-jauh datang. Iya. Jadi gini dok ya, kita kan diberikan tugas ya dari kampus ya, betul. Perihal mata kuliah manajemen farmasi. Manajemen farmasi. Ya, dan terima kasih ya dok sudah meluangkan waktu ya sekali lagi. Siap. Jadi ada beberapa nih dok ya wawancara pertanyaan ya yang akan kami ajukan kepada dokter. Keluarin aja semuanya. Boleh keluarin ya? aja. Kayak orang kalau lagi curhat keluarin aja semuanya. Oke, ya silakan mau bertanya apa adik-adik sekalian. Kalau saya lihat kan klinik Bona ini luar biasa ya dok. Bintangnya tuh banyak banget tuh. Emangnya hotel ya kamu? Bintang Kejora ya dok ya. Jadi gini ya, saya tuh mau tahu ya dok, kok bisa ya dokter memilih untuk lokasinya di Kabupaten Bandung gitu. Awal mulanya berdiri klinik gimana ya dok? Supaya kita itu jadi ya masih memakai jas alma mater. Saya juga dulu alma materan kok. Semua ada step-stepnya. Kita tuh punya motivasi yang tinggi gitu loh untuk ya seperti dokter ya, pengusaha sukses, wanita. Masa sih sukses nggak sesukses itu? Coba dok ceritain sedikit dok, boleh ya dok ya? Boleh. Sebenarnya gini ya, saya tuh baru pindah ke Bandung itu 2013. Lahir besarnya dulu di Jakarta. Memang aslinya orang Batak ya, suku Batak ya. Nah, dulu sebenarnya tuh nggak kepikir mau bikin klinik, malah mau jadi spesialis sebenarnya. Udah pernah nyoba juga, cuman nggak rezeki. Nah, suatu hari tuh gini ceritanya, anak saya yang pertama itu umurnya mau 2 tahun, 1,5 tahun, dan saya lagi hamil besar anak kedua saya. Anak pertama saya namanya Bona. Itu makanya ini Bona. Jadi awalnya dari Iya. Dan Bona ya. Dan Bona itu bahasa Batak deh. Artinya awal, pangkal yang kokoh, awal mula. Itulah artinya Bona. Nah, Bona ini waktu itu kejang demam di suatu rumah sakit di Bandung. Kaget banget karena waktu itu udah mau masuk ke kamar ruangan rawat, masih di UGD, dan dia kejangnya luar biasa sampai biru. Dan saya hamil besar Joseph, anak kedua saya Joseph. Saya panik lah pasti ya. Nah saat itu
setelah kejangnya teratasi udah pasti dong kita pasti menemani kan. Nah jadi langsung saya berpikir bahwa sepertinya saya ini memang saya seorang dokter tapi saya juga seorang ibu. Saya juga seorang istri, kayaknya saya harus banyak waktu untuk keluarga. Jadi apa yang bisa saya lakukan sebagai dokter juga tapi sebagai ibu juga. Jadi saya mikir ya udah gimana kalau kita bangun klinik gitu. Jadi klinik spontan ya, Dok ya. Dan memang kebetulan ya spontan itu dan saat itu saya tinggal di Permata Buah Batu belakang sini. Gitu. Jadi waktu itu 2015 lah anak kedua saya lahir 2015. Saat itu belum ada. Adanya ya Puskesmas Bojongsong pasti, terus dulu ada klinik Aviati tapi jauh agak ke sana. Jadi saya rasa Utomo juga belum ada. Jadi saya rasa kok belum ada fasilitas kesehatan tingkat 1 yang memang mumpuni gitu, yang pugu gitu ya. Awal mulai begitu. Ya makanya Dok, saya kan ngeliat di Instagram itu kan salah satu klinik swasta nomor 1 yang lulus akreditasi se-Indonesia ya Dok ya? Iya, soalnya saya Grup ya, Oh, iya, grup 2000 ya saat ini sudah menjadi grup pertama terakreditasi se-Indonesia. Kalau dulu biasa ya. Thank you. Ya. Kalau 2019 dulu kami tuh pertama terakreditasi sekota dan Kabupaten Bandung 2019. Terus reakreditasi lagi karena terpotong Covid. 2023 kami reakreditasi yang di Bandung. Baru 2025 kemarin di Jogja. Jadi total cabangnya ada berapa ya Dok? Karena kan kalau saya lihat kan ada di ini kan pusat ya Dok, Bojongsoang, kemudian ada rekan saya di Yogyakarta juga ya kan. Jadi saya pernah kunjungan ke Yogyakarta tuh ngelihat ada klinik Bona Mitra Keluarga. Aduh jadi malu. Ini cabangnya kalau boleh tahu Dok, informasikannya mungkin ke kita berapa gitu total cabangnya. Jadi untuk menjadi motivasi kita juga gitu loh Dok. Kok bisa memiliki banyak cabang ya Dok ya? Klinik ini ya 2016 Bona Mitra Bojongsong ini berdiri. Setelah 2016 pecah telur lah, cabang pertama itu di Baleendah. Itu di depan PLN Baleendah di Jalan Jaksana Ranata itu 2021 waktu Covid tuh. Oh 2021 Covid tapi ya ini luar biasa Dok ya. Pecah cabang telur. Adeknya lagi 2021 juga di bulan Oktober. Kalau Baleendah Februari, Jelekong itu Oktober. Jadi muncullah klinik Bona Mitra Medika Jelekong, Bona Mitra Medika bilangnya. Jelekong. Bojongsong Agustus 2016, Baleendah Februari 2021, Jelekong Oktober 2021. Lalu muncul adiknya lagi itu Cikoneng, Bona Mitra Keluarga Cikoneng itu 2022 Agustus 2022. Itu sebenarnya hadiah dari suami saya karena saya lulus S2 cum laude, alhamdulillah. Jadi hari saya lulus, jadi itu lucu loh. Paginya saya sidang S2, dinyatakan lulus di Universitas Pasundan, Bandung, ngambil program MMRS, Magister Manajemen Rumah Sakit, diputuskan dengan predikat cum laude. Siangnya saya buka gunting pita di Cikoneng. Luar biasa ya. Terus anak saya yang terbaru si bungsu itu ada di kota daerah istimewa Yogyakarta itu November 2024. Dan baru terakreditasi. Besok saya mau ke Jogja, besok banget. Tuh, dan sekarang tuh saya udah ada home clinic namanya home care. Jadi home care bisa dipanggil perawatnya ke rumah. Jadi home care juga. Betul, jadi nggak usah capek-capek ke klinik ya, bisa home care gitu. Ngomong-ngomong Dok, klinik Bona Mitra ini nerima pasien BPJS atau tidak ya? Nerima, di semua cabang kami nerima, tinggal yang Jogja. Karena sertifikat akreditasinya masih dalam proses. Jadi belum bisa, tapi yang lain semua yang ada di Bandung 4 itu nerima BPJS. Dan juga kalau saya tadi lupa bilang, selain Bona Mitra itu sendiri, tahun 2021 ya, itu kami memanage klinik
Yudhistira namanya. Itu di kota Surakarta. Jadi kliniknya memakai nama mereka Yudhistira Managed by Bonamitra Keluarga. Lalu 2023 kami memanage klinik Waluya Sentosa yang ada di Solokan Jeruk. Jadi klinik Waluya Sentosa managed by Bonamitra Keluarga. Itu sampai akreditasi pun kami yang dampingi. Ya akreditasinya bagus paripurna gitu. Cuman memang dua-duanya sudah selesai MOU-nya. Ya, namun memang selesainya baik-baik, manis-manis. Masih terjalin tali silaturahmi yang baik dengan kedua klinik ini. Nah, pastinya kan dokter dengan banyaknya cabang dari mulai berdiri juga kan tentang pasti ada perizinan tentang legalitas ataupun perizinan tentang limbah. Nah, seperti apa aja sih perizinannya dan apakah sulit atau mudah gitu dalam menerima? Betul ya, kita yang namanya berwirausaha ini ya pasti butuh perizinan dari pemerintah. Dan sebenarnya itu jangan dianggap sulit karena menurut saya perizinan itu gunanya untuk kita juga sebenarnya, untuk melindungi kita juga karena apalagi dengan zaman sekarang kan hukum itu benar-benar harus dijaga sekali gitu ya. Nah, jadi perizinannya itu dari tata ruang, dari izin IMB mendirikan bangunan itu nanti harus dilihat layoutnya harus IMB klinik, perizinan limbahnya, limbah padat, limbah cair ya kan. Terus ini kan di komplek ya. Beberapa cabang saya juga kan di komplek tuh kayak bukan di komplek, ya Cikoneng di komplek tapi kayak Jelekong, Baleendah, Jogja dia seberang-seberangan sama komplek kan. Jadi kita harus juga minta izin warga setempat ya. Untuk kami untuk izin ibaratnya kayak kami mau bikin klinik nih diizinin ya gitu loh. Nah terus sekarang udah canggih deh. Udah bisa pakai sistem namanya OSS gitu ya. Nah, terus juga ada SLF, sertifikat layak fungsi. Nah itu nanti semua dilengkapin aja dan itu diupload di OSS dan biasanya kita nanti akan menunggu. Nggak lama sih, dulu kan lama ya. Sekarang mah nggak lama. 2 minggu sampai sebulan juga nanti kalau emang online ya dok ya? Online dan kalau emang nanti syaratnya lengkap bahkan nggak nyampe sebulan itu keluar izin. Kita bilangnya surat izin operasional kalau nggak salah ya gitu. Ada bagian yang mengurus perizinan lagi tim saya sih. Tapi kurang lebihnya begitulah deh. Jadi dibilang susah enggak? Entah hese dah. Ngomong-ngomong dok, kan ini kliniknya tuh bercabang ya. Nah, bagaimana sih sistem apa yang diterapkan, manajemennya tuh seperti apa? Sedangkan kan dokter ini tuh ownernya cuma satu ya, tapi kliniknya tuh bercabang gitu, bisa meluas, banyak cabangnya, meluas gitu. Sistem manajemennya tuh seperti apa? Jadi gini ya Dek, ya ini juga saya harus ngomong ke kalian bahwa hidup itu nggak seorang diri kok. Kita tuh teamwork, itu paling penting. Saya tuh berdiri saat ini di sini itu berkat doa-doa orang-orang di sekitar saya udah pasti. Rezeki nggak melulu duit, tapi rezeki saya itu adalah memiliki tim yang solid, yang kompak, puji Tuhan. Jadi banyak tim-tim yang memang sudah saya bentuk di Bonamitra itu sendiri, mulai dari awal dibangun sampai dengan saat ini gitu ya. Ya people come and go. Ya, kita nggak bisa memaksakan orang terus di sini, tapi at least mereka dapat banyak pelajaran ketika keluar dari sini dan yang memang masih di sini itu ya masih kompak aja gitu. Jadi di setiap cabang klinik itu, Dek, itu saya memiliki dokter penanggung jawab masing-masing. Ya, jadi Bojongsong kebetulan saya. Harusnya kayak saya diganti, kapan sih digantinya gitu. Bojongsong saya, Baleendah saat ini ada dokter Hapsari, Cikoneng ada dokter Vivi, Agatha di Jelekong. Yogyakarta masih dengan dokter Gary, tapi sebentar lagi mau ada pergantian. Nah, jadi setiap dokter PJ ini juga membawahi lagi koordinator-koordinator yang ada di kliniknya, misalnya kita bilangnya koordinator perawat atau ya gitu ya. Di Bojongsong ada bidan Elis, ya ada suster Elis, ada suster Asima di Baleendah, suster Sinta di Cikoneng, suster Aul di Jelekong, dan suster Dita di Jogja. Jadi kami
Dan apoteker-apotekernya ya yang ada di farmasi atau apotiknya Bonamitra Bojongsong sama Cikoneng ini ada 2 perizinannya, klinik dan apotik. Kalau yang lain tuh instalasi farmasi, apotekernya juga selalu ada walaupun misalnya sibuk, tapi sebulan sekali tuh kami harus ngumpul, rapat. Ya bahkan dokter-dokter kemarin baru saya kumpulin tuh setahun sekali pasti ngumpul untuk menyamaratakan persepsi komunikasi pasien, menyamaratakan tindakan. Udah gitu perawat-perawat ini setiap cabang itu sebulan sekali rapat dan tiap 3 sampai 4 bulan sekali saya tuh pasti ngumpulin tuh semua cabang. Semua cabang, dokter penanggung jawabnya, apotekernya, koordinator perawatnya itu rapat bareng. Foto-fotonya ada, nanti mungkin bisa ditampilkan sambil ditek-tek gitu ya. Jadi pada saat kita berkumpul itu dan sebelum itu sebulan sekali itu saya pasti visitasi ke cabang-cabang. Ke cabang Balenda, kalau ke Jogja karena luar kota biasanya 2 bulan atau 3 bulan sekali lah. Nah, kenapa visitasi? Karena biasanya masalah-masalah di lapangan itu kelihatannya pada saat aku turun ke lapangan. Langsung showing ya dok? Iya, ternyata ada minus obat. Ternyata BHP-nya minus. Ternyata tindakannya mungkin udah oke, tapi bisa lebih diimprove lagi biar lebih oke. Jadi kelihatan apa yang terjadi. Nah baru habis itu kita ngumpul yang tadi saya bilang tiap 3 atau 4 bulan. Kalau Jogja biasanya sampai saat ini masih Zoom. Atau kalau saya datang ke Jogja saya kumpulin semua. Supaya apa? Supaya terjadi komunikasi yang baik, sharing lah istilahnya. Jadi misalnya Bojongsong permasalahannya ini. Mungkin Balenda bisa kasih saran, mungkin Jelekong bisa kasih saran. Iya karena gini ada ya, walaupun sama-sama di Kabupaten Bandung, tapi ya kita bicara soal target dan segmen market nih sekarang. Walaupun sama-sama di Kabupaten Bandung, Bojongsong dan Balenda, segmen marketnya aja udah beda. Berbeda-beda. Balenda dan Jelekong, segmennya aja udah beda lagi. Bojongsong sama Cikoneng ini kan dekat, masih satu kecamatan sebenarnya. Itu aja target market dan segmennya aja ya dibilang beda banget enggak, tapi ada aja bedanya. Itulah yang dinamakan segmen dan target market. Buktinya gimana? Ngadain promo-promo misalnya. Iya. Promo Kitan, promo WSG, promo Behel, bleaching. Kadang-kadang kita suka ngadain serentak jeder. Nanti kan laporannya ada tuh, laporan dari perawat selalu ada. Ternyata diadakan serentak, Bonamitra Bojongsong hasilnya tinggi banget, pasiennya banyak. Jelekongnya 0, berarti nggak boleh barengan. Mungkin harus Jelekong sama Balenda, Jelekong sama Bojongsong, Balenda sama Cikoneng misalnya. Atau ngadain promo scaling nih, scaling gigi misalnya, ini yang paling sering. Ngadain Januari di Balenda, Februari di Cikoneng, Maret di Bojongsong, Mei di Jelekong, Juni di Jogja misal. Laporannya keluar, kok ternyata bulan segini Balenda nggak banyak, terus juga bulan segini Jelekong banyak. Berarti mungkin Jelekong cocoknya di bulan itu, mungkin Balenda nggak cocok di bulan ini. Nah gitu loh, target marketnya nggak masuk mungkin. Vaksin influenza misalnya, karena kan serentak, ternyata cuman Bojongsong aja yang paling tinggi sama Balenda, yang lain 0. Berarti di sana nggak segmennya. Gitu. Nah, gitu. Iya. Kadang-kadang juga kami ngadainnya per bulan. Bulan A si ini dulu, bulan B si ini diganti-gantian gitu. Biar semua kedapatan rezeki lah istilahnya. Itulah target market dan segmen market. Nah, nanti ke depannya nih kami mau ngadain vaksin meningitis nih. Ini sekalian promosi juga nih. Kemarin udah di visit sama badan karantina dari Kemenkes. Itu vaksin yang untuk jemaah umroh dan haji plus gitu. Kalau haji harus ke puskesmas, tapi kalau haji plus itu bisa ke sini. Dan umroh itu boleh ke sini untuk divaksin meningitis. Gitu. Jadi kalau pelayanannya sejauh ini masih melayani dokter umum, dokter gigi ya, USG juga ada, Kitan juga ada ya. Kemudian juga BPJS juga melayani, kemudian vaksin-vaksin itu juga melayani, vaksin yang wajib BPJS ya, DPT polio, HIB, pentabio ya, itu DPT, terus PCV, rotavirus, vaksin-vaksin tambahan kayak Synfloric ya, terus varicella, Varivac,
Terus nih yang bakal terbaru denggi, nah itu juga kami bakalan ada yang untuk meningitis nanti ya, tifoid, hepatitis A, nah itu kami ada sedia. Luar biasa. Lengkap ya dok Sudah ya. lengkap. Jadi maunya tuh kami tuh pengennya ini jadi one stop service istilahnya ya. Jadi ya udah datang ke sini ya bisa dilayani. Nah, kan dokter kan aku ngeliat ya di Google gitu kayak review-reviewnya tuh bintangnya tuh kayak 4, 5. Nah, bagaimana sih dokter menjaga agar review dari pasien ke sini tuh tetap terjaga gitu? Kualitas pelayanan. Kualitas, betul. Ya, Nah, kualitas seperti itu. pelayanannya dok ya. Gimana nih kita klinik Bona Mitra Keluarga luar biasa menjaga kualitas pelayanannya sehingga ulasan-ulasan yang kita baca dok itu bintangnya 4. Jadi gini ya, kemarin itu saya baru banget ngadain pelatihan perawat. Biasanya tiap tahun oleh PPNI, tapi sekarang saya ngadain gitu ya. Jadi pelayanan itu adalah jantungnya bisnis klinik, ya kan? Dokter, perawat itu harus terus diupdate. Terus yang pastinya ya saya pribadi juga masih praktek ya. Ya saya juga memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien saya gitu. Terus ketika misalnya nanti rapat, kan tadi saya bilang ada rapat-rapat dokter gitu ya. Itu video-videonya saya tunjukin, ya begini cara komunikasi efektifnya, begini cara melayani pasiennya gitu ya. Jadi ya semua sama, standarnya tuh sama gitu. Walaupun itu tadi target market semuanya beda, tapi untuk standar pelayanan SOP-nya, standar operational prosedur di seluruh Bona Mitra Keluarga itu harus sama. Keramahannya, bagaimana kita mau membantu pasien. Pasien juga sekarang kan pinter ya, maksudnya mereka pun tahu mana orang-orang yang melayani memang niat, mana yang sekedar profesional biasa aja gitu. Pun misalnya sudah mencoba, tapi misalnya aduh kok ini misalnya nginfus misalnya ya. Udah dicoba nggak dapat misalnya, tapi kan kita udah berusaha dan udah mengedukasi gitu kan, pasien juga pasti ngerti ya, berarti pasiennya harus dirujuk gitu kan. Tapi selama pelayanannya bisa kita lakukan di sini, kita lakukan di sini. Atau misalnya pelayanan pendaftaran di JKN Mobile, kita kan usaha untuk membantu pasien ini bisa nggak. Tapi kalau memang nggak bisa ya mungkin kita harus telepon ke BPJS ya, berarti kan ada niat kita untuk membantu gitu loh. Kalaupun nggak bisa, pasien mengerti gitu loh. Dan alhamdulillahnya puji Tuhannya di Kabupaten Bandung ini saya betah sih orang-orangnya, menisomea, menibager gitu ya. Jadi ya saya bersyukur dikelilingi oleh masyarakat-masyarakat yang masih mempercayai Bona Mitra sebagai vaskes yang mereka mau datang untuk berobat. Gitu ya, itu bersyukur sekali lah. Ya karena saya lihat sendiri dok, tadi di bawah pelayannya ramai sekali ya dok. Iya, betul. Pasiennya ramai di bawah ya tadi saya lihat. Nah, satu lagi ya dok ya, pertanyaan ending ya. Harapan dok, ya jadi harapan untuk generasi muda seperti kami ya yang masih mahasiswa dan mungkin teman-teman yang di luar sana bisa sukses ya menjadi pengusaha di bidang klinik dok. Apa dok harapannya dok? Iya. Apa ya, sebenarnya beda-beda ya tiap orang, tapi kalau dari saya dari dulu mah sama aja sih ngasih sarannya. Yang pertama itu beriman aja sama Tuhan gitu deh. Kebetulan saya Kristen ya. Saya selalu beriman bahwa dalam suka dan duka Tuhan saya tuh nggak pernah menjanjikan kemudahan. Jadi kami itu nggak boleh berdoa semoga diberikan kemudahan, itu nggak boleh bagi kami ini yang beragama Kristen ya, lebih tepatnya pengikut Kristus lah. Tapi kami percaya bahwa mau ada badai, mau ada batu, mau ada reak di laut, mau ada angin kencang puting beliung, kami percaya kami punya Tuhan yang hebat dan tangan Tuhan tuh tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Gitu ya. Jadi beriman aja. Apalagi saat ini memang zaman lagi luar biasa susah, jungkir balik lah. Iya, betul dok. Tapi kami tetap bertahan karena Tuhan itu baik. Pertolongan tuh ada aja. Dan jangan pernah menyerah gitu. Nah, harus punya tim. Kamu nggak akan bisa kerja sendiri. Di era AI ini ya, kamu tuh harus punya sesuatu yang AI cannot copy.
kayak lagunya Jenny Special Edition that your AI couldn't copy gitu kan. Kamu harus punya yang namanya hati nurani untuk menjaga tim kamu itu mau bergerak dan berjuang bersama-sama. Selain hati nurani, tentunya you have to know about what you have to do. Jadi knowledge, acknowledge, you have to update every time you're acknowledge. Jangan pernah ngerasa sombong untuk belajar. Keep humble, ya. Even though saya yang seorang saya aja itu saya tuh harus tetap update ilmu kedokteran, update ilmu manajemen, update ilmu bisnis, masih praktek megang pasien, masih ngejahit pasien, masih nyuntik pasien. Itu saya nggak boleh capek-capeknya gitu. Kemudian jujurlah dalam bekerja. Ya, zaman sekarang ini kalau mau nipu mah apapun bisa, gampang. Tapi yang namanya iman kan nggak begitu ya. Selalulah jujur. Ya, rezeki mah nggak kemana lah, say. Asal emang udah kamu itu berperilaku baik dan bekerja keras, jujur, Tuhan pasti kasih rezeki. Selain itu apalagi kreatif, inovatif. Kami-kami yang di swasta ini, yuhuhu. Kalau nggak kreatif tergerus zaman. Iya. Nggak bisa, kita harus inovasi terus. Mau ngadain apa? Mau ngadain promo apa? Pelayanan apa? Mau ngapain habis ini? Tahun ini pelayanan terbaiknya apa? Dokternya siapa? Itu harus terus. Terus dokter-dokter, perawat-perawat ya dijaga kekeluargaannya. Selama yang masih betah di Bonamita, jaga, tempel terus. Kasih bonus kalau memang dia berhak. Tapi kalau dia salah, ya kasih peringatan, kasih SP supaya ada efek jera. Gitu. Tapi kalau misalnya mereka yang udah pinter-pinter yang namanya swasta kan, berubah lah, dia pindah. Ya kan, dokter-dokter misalnya mau sekolah spesialis, ya mau gimana. Tapi saya selalu mendukung ya karyawan-karyawan saya yang dulu ya. Ya teman-teman ya yang udah keterima PNS, BLUD, BUMN, PPDS, spesialis, saya dukung apa yang terbaik buat kalian. Jangan pernah lupa ilmu yang pernah kalian dapatkan di Bonamitra. Insya Allah pasti barokah. Amin. Tuh, dan yang paling penting, hello, networking. Yes, ya. No networking is not working, man. And with networking, all working. Jadi kalian tuh harus banyak-banyak bergaul. Nggak bisa tuh, aku tuh aslinya tuh Cooper, aku Gemini, aku Scorpio, aku golongan darahnya AB. Bodoh amat. Bergaul, ikut komunitas yang positif, jangan juga komunitas yang gibahin orang. Ikut komunitas yang positif, komunitas lari kek, berenang kek, komunitas drama Korea kek. Nah dok, ngomong-ngomong, Asal emang itu positif dan membangun dan punya ide, kita nanti mau ngadain apa nih, mau ngadain bakti sosial nih, kan go on aja gitu loh. Jadi ya community itu penting asal emang positif dan bisa menghasilkan kegiatan yang positif. So you have to make your networking itu benar-benar kemana-mana. Kebetulan kalau aku kan hobinya traveling, hobinya belajar bahasa. Jadi every time I travel to some countries atau one country lah, let's say Singapura lah yang paling dekat dengan kita ya. Singapura ini kan juga kan foreigner-nya banyak. Ya udah, misalnya nanti di cafe atau di Bali misalnya, Singapura, Bali kan juga kan banyak orang. Hey, where you from? Misalnya ajak small talk dulu pastinya. Atau kalau misalnya kebetulan sama-sama dokter, sama-sama di bidang kesehatan, I'm pharmacist, I'm doctor, I'm dentist. Udah ngajak ngomong, gimana? How is your health policy in your country? In us, in Indonesia, we have BPJS. It's from government, and beside BPJS, we also have the insurance from private, and the policy is like this. Nah, kan banyak yang bisa kita saling sharing. Jadi bahasa itu penting. Atau misalnya ketemu turis Korea misalnya, 안녕하세요, 혹시 한국 사람이에요?
그랬군요. 다행이에요. 그러니까 당신은 어디에서 왔어요? 저는 여기에서 왔어요. 인도네시아 사람이에요. 인도네시아에서 왔어요. 인도네시아에서 환영합니다. 발리에서 환영합니다. 어때요? 좋아요. gitu. Jadi kayak wah kok bisa ya dia bahasa Korea gitu. Kalau misalnya tulis dari Cina, Huanin, Huaning, oh manusia ini ren, ini manusia Congkoren mah, gitu kan. 要我错中文，我说中文1000了，对不起啊，没关系啊, gitu ya. Pokoknya kita tuh harus banyak-banyak improve gitu. Kan zaman sekarang juga udah canggih sih, udah ada Duolingo sih, gitu loh. Jadi kamu tuh harus banyak-banyak bergaul. Nanti kan panjang hubungannya. Sampai sekarang juga teman-temanku banyak dari mana-mana, dari India juga ada, gitu kan. Kebetulan anak aku itu les coding, gurunya langsung dari India, dua-duanya gitu. Jadi kan kita banyak juga kalau di India tuh sebenarnya gimana sih gitu loh. Tuh kurang lebih. Tadi mau nanya apa drama Korea? Iya dok. Tadi saya mau nanya bahasa, tapi sudah di-spill sama dok. Oh yang iya. luar biasa ya. Kok bisa dok bisa bahasa Korea dok? Ya belajar. Oh, belajar. Karena aku udah bilang belajar. Kebetulan kalau saya tuh masih konservatif, masih pakai buku, masih pakai les, masih pakai guru. Memang sekarang kan kayak anakku aja belajar Mandarin, ya dilesin. Tapi kan maksudnya ada yang cuma dari YouTube, otodidak, ada yang dari Duolingo. Kebetulan kalau aku masih yang inilah apa namanya, masih yang konvensional, masih harus pakai guru dan pakai buku. Tapi ini juga udah bertahun-tahun masih begini-begini aja. Ya berproses, intinya gini ya, berproses karena nggak ada hasil yang mengkhianati Proses dan usaha. Nikmatin aja prosesnya. Hasil itu pasti ngikutin proses. Semangat ya. Makasih ya, Berapa tahun lagi sih lulusnya? setahun lagi dok. Setahun lagi. Ya buat dosen-dosen di Al-Ghifari ini teman-temannya, jujur saya bisa menilai mereka ada usaha dan niat dan sangat semangat ya. Jadi Bapak Ibu dosen tolong atuh dikasih nilai yang bagus. Sekali-sekali saya boleh kali jadi dosen ini ya, tamu mungkinnya atau pembicara speaker gitu ya. Bisnis kesehatan bisa diperhitungkan mungkin. Nanti bisa lah nego-nego tipis. Ya jadi ya maksud saya teman-teman teruslah maju. Nggak semua orang dilahirkan menjadi seorang pebisnis, serius. Kebetulan saya juga dulu sebenarnya maunya jadi PNS aja, tapi belok menjadi pebisnis. Ini juga karena suami saya yang bantu banyak. Terima kasih suamiku tersayang Yunus Alan Pakwan SEMM yang dulu juga dosen marketing di Universitas Kristen Maranatha. Dan banyak sekali insight-insight yang saya dapat dari suamiku. Suamiku, I love you, sarange, ori nampiona. Intinya kerja sama suami istri itu penting ya, yang namanya ribut-ribut ya biasa, tapi habis itu kita baikan dan bagaimana membangun supaya ini lebih baik lagi gitu ya. Dan apabila teman-teman yang memang tidak terlahir sebagai seorang pebisnis, it's okay. Cuman ya jadilah pegawai yang takut akan Tuhan dan pegawai yang jujur dan pegawai yang memang bekerja keras untuk menghidupi dirimu dan keluargamu. Ya, karena hidup yang kamu punya sekarang tuh bukan punyamu sendiri, tapi punyanya Tuhan, dan hidup ini hidup punyanya Tuhan. Nah, untuk teman-teman yang mau berbisnis, ya, bisnis itu harus fokus, nggak bisa tuh nyambi kerja, nyambi nanti bisnis, nyambi kerja, nyambi nanti live, nyambi kerja, nanti Shopee. No, nggak bisa. Bisnis itu harus fokus. If you decide to be a businessman, you have to be totally in businessman. Totally become a businessman. Totally in business and totally become a businessman. You cannot while doing some office project and while doing some business. No, your concentration itu bakalan terbelah. Dan if you are not concentrating in one thing, you cannot concentrating in another thing. Yang ianya ini jadi bumerang. Nanti di kantor dimarahin atasan, kerjaan gak beres-beres. Sama teman sejawatnya dikeselin, sama teman satu timnya, ini kenapa sih kok kerjaannya jadi nggak bagus. Another side, bisnisnya nggak maju-maju, bisnisnya sepak mandak di situ, nggak bisa. You have to choose. Kalau mau jadi pebisnis, udah berani
emang bisnis ini ngeri-ngeri sedap. Emang harus berani. Ya, ukur kemampuan dirimu. Nggak perlu segede Bonamitra ini, nggak perlu. Kalau mau bikin bisnis atau apotik kecil-kecilan mah nggak. Tapi fokus. Kalau butuh kolaborasi, nah collab sama orang, misalnya Bonamitra ada yang bikin manajerialnya, tapi modalnya dan namanya pakai nama klinik dan apotik saya. Kita bisa bicarakan, Bisa ya dok ya? bisa kita bicarakan. Collaboration, kan farmasi kan, siapa tahu mau bikin apotik, bikin praktek mandiri dokter di apotik. Bagi hasilnya gimana, kami nggak ngerti, bisa ngundang Bonamitra. Nego tipis, tapi fokus, ngerti nggak? Makanya tadi kan bertanya kok bisa jadi banyak, dari 1, 2, 3, 4, 5. Karena saya fokus, saya komit, suami saya support, komitmen, makanya bisa jadi 5. Nah kalau nggak mas, hiji wente atuh. Hese. Kalau nggak komit, tutup ini Bonamitra dari kapan tahu juga. Pasti nggak ada lagi di sini. Ya udah, fokus aja. Mau ada hujan badai, hajar. Kalau butuh pinjaman, nanti kita bisa bicara lagi. Nah, nanti ada sesi khusus tentang keuangan lagi. Pasti nanya modal gimana. Nah, kita bisa bicarakan khusus lagi, ada sesinya lagi. Nah, itu mungkin dari bank, atau nanti mungkin bagi profit sharing, atau naruh modal bareng, nanti gimana pembagiannya. Banyak, zaman sekarang itu sangat-sangat terbuka banget lah segala macam informasi, ya nggak sih? Dokter, tadi kan kita udah denger ya bahasa Korea, bahasa Inggris nih ya, semua bisa. Terakhir ya dok, menyanyi katanya ada work hard life balance. Gen Z banget ya kan, work life balance. Iya, jadi kita FOMO dok ya, ikutan ya. Coba dok ya lagunya sedikit aja ya. Kita mau denger suara dokter. Kalau aku sering tuh ngeliat IG dokter ya, hobi nyanyi. Boleh ya dok ya? Boleh Mau ya. lagu apa? Request. Lagu apa? Bahasa apa ya? maksudnya? Bahasa Inggris dok? Boleh? Oh, Inggris aja. Iya. Ini aja deh. Bahasa Inggris yang gampang-gampang aja ya. When I see your face, there's not a thing that I won't change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause you're amazing, just the way you are. Ya. Nuhun. Dokter, tadi kan udah lagu bahasa Inggris ya dok. Boleh nggak? Ya. Dokter Boru Pasaribu nih, Batak banget. Boru Pasaribu. Ya, cakep ya. Leres pisan. Jawabnya pakai bahasa Sunda. Iya, lagu Batak boleh ya dok? Aduh. Ya, kita mau Boleh, dengar boleh. dokter menyanyikan lagu Batak. Di-spill dulu lagu Bataknya dok. Spill. Lagu Boru Panggoran aja boleh kali ya. Jadi itu tuh lagu tentang mengisahkan orang tua kepada anak perempuan pertamanya yang membawa nama. Jadi Boru Panggoran tuh kebetulan saya juga adalah Boru Panggoran, perempuan pertama yang membawa nama keluarga gitu. Jadi mama papa saya tuh dulu dibilang Bapak Evi, Mama Evi, nama kecil saya Evi. Opung saya dibilang Opung Ervinaria gitu, karena saya anak perempuan. Tuh jadi di lagu ini dibilang bahwa kalau aku sudah tua nanti engkau yang menguatkan aku, baik-baiklah kamu, anak-anak perempuanku. Boru tuh anak perempuan, baik-baiklah kamu anak perempuanku dalam bersekolah, dalam menjalankan hidup. Jadi ini lagu lebih ke arah sebuah doa dari orang tua ke anak perempuannya dan harapan dari orang tua ke anak perempuannya. Berdiri yuk. Hodobo ruku tapuk ni ate-ateki hodo boruku tapuk ni suki burju mahong namar sikola
asa dapat nasi nita nirohami. Molo matua songonau hodo manari honau molo matingga ngawinang hodo nama nogu nogu wow ai odo boruku boru panggo araki sai sahat ma dana di rohami ai odo boruku boru panggo araki sai sahat ma dana di rohami oh ai odo boruku boru panggo araki sai sahat ma dana di rohami ai odo boruku boru panggo araki sai sahat ma dana di rohami. Kalau udah lagu ketiga nanti udah beda lagi ya dok ya. Aduh keinget papa. Selalu emosi ya kalau lagu Batak nih selalu emosi. Ya, maknanya dalam sekali ya dok ya. Oke, kita kasih hapus buat dokter ya. Wow. Oke, dari saya kayaknya cukup sekian. Terima kasih ya sudah datang. Terima kasih sudah mengundang saya juga. Ada pesan Dan saya doakan teman-teman sehat-sehat. Amin. Mungkin ada teman-teman di sini yang juga jadi tulang punggung keluarganya. Mungkin ada teman-teman di sini yang masih harus ngebayarin sekolah adiknya. Atau mungkin ada teman-teman yang sekedar ya saya kuliah untuk diri saya sendiri biar saya makin hebat. Apapun itu boleh-boleh saja. Namun ingat, tetaplah rendah hati, tetaplah berdoa, dan Tuhan yang akan menyertai perjalanan teman-teman sekalian. Hatur nuhun sadayana, mau lihat teh godang, bujur melalaras menjua-jua, sinmung toto, 정말 정말 감사합니다. 제 발표는 여기까지입니다. 저는 에르비나였습니다. 만나서 반갑습니다. 안녕히 가세요. 감사합니다. Mungkin ada dari kamu mau menutup nggak? Ya, dokter terima kasih ya atas sesi wawancara ini, waktunya dan kesempatannya. Semoga dokter dan tim semakin sukses, ya cabangnya semakin bertambah. Dan tidak lupa ya dok ya, untuk tidak kapok ya untuk diwawancara. Doain sehat aja makanya. Kemungkinan ya mungkin kita bertemu di lain waktu ya dok ya. Oke, terima kasih dokter ya atas waktu dan kesempatannya. Kalian hebat, kalian hebat. Dadah.